Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi suatu klaim atau pernyataan mengenai suatu populasi berdasarkan data sampel. Proses ini membantu kita menentukan apakah ada cukup bukti statistik untuk mendukung atau menolak hipotesis tersebut. Uji hipotesis itu ada dua, hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau hipotesis 1. Hipotesis nol merupakan pernyataan yang diasumsikan benar sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Biasanya H0 menyatakan tidak ada efek, tidak ada perbedaan, atau tidak ada hubungan. Contoh H0, Pu sama dengan Pu0. Rata-rata populasi sama dengan nilai tertentu. Hipotesis alternatif H1 merupakan pernyataan yang ingin kita buktikan. H1 menyatakan adanya efek, perbedaan, atau hubungan. Contoh H1, mu tidak sama dengan mu0. Rata-rata populasi tidak sama dengan nilai tertentu. Yang kedua adalah jenis uji hipotesis. Terdapat dua jenis, yaitu uji dua arah, two-tailed test. Ini digunakan ketika kita ingin menguji apakah parameter berbeda dari nilai tertentu tanpa memperhatikan arah perbedaannya. Contoh H1 sama dengan mu tidak sama dengan 0. Uji satu arah, one-tailed test, digunakan ketika kita ingin menguji apakah parameter lebih besar atau lebih kecil dari nilai tertentu. Contoh H1 mu besar dari mu 0 atau H1 sama dengan mu kecil dari mu 0. Berikut merupakan contoh soal dari uji hipotesis. PT Karan merupakan perusahaan yang memproduksi makanan non-kolesterol. Perusahaan ini menjamin bahwa konsumen akan turun berat badannya sebanyak 1 kg selama 2 minggu. Dari 100 orang yang mengikuti program ini, ternyata rata-rata penurunan berat badan mencapai 0,8 dan standar deviasi 0,23. Dengan taraf nyata 5%, apakah pernyataan dari perusahaan ini benar? Nah, untuk menyelesaikannya, kita rumuskan dulu hipotesisnya. Hipotesisnya, nolnya sama dengan mu sama dengan 1. Hipotesis alternatifnya, mu tidak sama dengan 1. Selanjutnya kita tentukan taraf nyatanya. Rumusnya adalah Z sama dengan A per 2, alfa per 2. Jadi alfanya itu 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Probabilitasnya adalah 0,5 dikurang 0,025 sama dengan 0,4750. Nah, kita lihat pada tabel nilai kritisnya 1,96. Selanjutnya kita menentukan uji statistik. Kita buat rumus standar deviasinya sama dengan standar deviasi per akar n. Standar deviasinya di sini adalah 0,23 per 100. Akar 100 sama dengan 10. Jadi kita bagi 0,23 dibagi 10 sama dengan 0,023. Kita di sini menggunakan tabel GZ. Nah, rumusnya adalah X bar dikurang mu per SX. X barnya adalah 0,8 dikurang 1 per 0,023 sama dengan, dan hasilnya adalah min 0,87. Dan pada grafik tersebut kita masuk dalam daerah menolak H0, maka H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya bahwa pernyataan PT Karen bahwa konsumen akan turun berat badan sebanyak 1 kg selama 2 minggu adalah tidak terbukti. Data menunjukkan bahwa penurunan berat badan kurang dari 1 kg. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai distribusi linear sederhana. Distribusi linear sederhana merujuk pada pola distribusi data yang berbentuk garis lurus ketika diplot pada grafik. Dalam konteks ini, data cenderung mengikuti hubungan linear
antara dua variabel di mana perubahan pada dasar suatu variabel akan menyebabkan perubahan proporsional pada variabel lainnya. Distribusi linear sering digunakan dalam analisis statistik dan pemodelan untuk memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut. Contohnya adalah misalnya dalam studi hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Jika semakin banyak jam belajar dihabiskan, semakin tinggi nilai ujian yang diperoleh. Maka data tersebut mungkin mengikuti distribusi linear sederhana. Nah, berikut penjelasannya lagi. Istilah regresi berarti amalan, pendugaan atau taksiran. Analisa regresi lebih akurat dalam meramalkan atau memperkirakan nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas. Lebih akurat pula, regresi linear adalah regresi yang variabel bebasnya berpangkat paling tinggi 1. Berikut ini adalah rumus-rumusnya. Persamaan regresi linear dapat dirumuskan Y sama dengan A tambah B X. Y sama dengan variabel bebas, variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, A intercept, B koefisien. Nah, berikut kita lanjut kepada contoh soal. Pada data hasil pengalaman pada pemupukan dan hasil panen padi untuk 5 percobaan yang telah dilakukan, yaitu pada X yaitu hasil panen dan pada Y merupakan pupuk. Soalnya adalah buatkan pernyataan garis regresinya dan jelaskan artinya. Yang B, tentukan nilai pendugaan bagi Y jika X sama dengan Y. Langkah pertamanya adalah kita buat tabel X, kita tulis, dan tabel Y kita tulis juga. Kemudian cara mencari X kuadratnya sama dengan X misalnya 3 dikali 3 sama dengan 9, 6 kali 6 sama dengan 36. Begitupun seterusnya hingga ke bawah, kemudian dijumlahkan. Begitu pula dengan Y kuadrat, 12 kali 12 sama dengan 194, 23 kali 23 sama dengan 529. Begitu seterusnya hingga ke bawah, kita jumlahkan hingga 2079. Dan pada XY, nilai X kita kalikan dengan nilai Y. 3 dikali 12 sama dengan 36, 6 kali 23 sama dengan 138. Hingga ke bawah kita jumlahkan hingga hasilnya 1014. Pada di sini nilai N-nya atau jumlahnya ada 5. Kita cari X bar-nya, yaitu jumlah nilai X-nya dibagi dengan berapa banyaknya. Ada 5, berarti 8,2 hasilnya. Pada Y bar-nya sama juga jumlah semuanya dan berapa nilai datanya ada 5, jadi sama dengan 22,6. Kita masukkan pada rumus. B sama dengan sigma XY dikurang N kali X kali Y per sigma X kuadrat dikurang N kali X kuadrat. Dan kita masukkan angka-angka tersebut, hasilnya 1,5. A sama dengan Y kurang B kali X sama dengan 22,6 kurang 1,5 kali 8,2 sama dengan 10,3. Persamaan regresi linear sederhananya adalah Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan 10,3 ditambah 1,5. Jadi dapat diartikan bahwa jika digunakan pupuk sebesar 1 kg, maka akan meningkatkan hasil panen sebanyak 1,5 kuintal. 1 kali 1,5. Yang B-nya nilai nuga Y jika X sama dengan Y, yaitu Y sama dengan 10,3 tambah 1,5, 9, yaitu adalah 23,8. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.